Salam. Renungan hari ini akan kita baca dari Matius 6 ayat 19 hingga 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, karena di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Saudara, dalam perjalanan iman, kekayaan sering dianggap sebagai masalah atau bahaya. Padahal Alkitab tidak pernah menyebut menjadi kaya adalah dosa. Yang menjadi persoalan bukan menjadi kaya, tetapi ketika hati kita dikuasai oleh kekayaan, bukan dikuasai oleh Tuhan. Alkitab menunjukkan bahwa banyak sekali tokoh Alkitab yang kaya. Abraham disebut sangat kaya, tetapi tetap taat. Bahkan dia dijuluki bapa orang percaya. Daud dan Salomo memiliki kerajaan yang makmur. Namun mereka mengklaim keberhasilan mereka datang dari Tuhan. Dan mereka memang diberkati oleh Tuhan. Ada juga Lydia, seorang pengusaha atau seorang penjual kain ungu. Ia mendukung pelayanan Paulus melalui hartanya. Saudara, ini artinya apa? Ini membuktikan bahwa kekayaan dapat menjadi alat di tangan Tuhan. Yang Tuhan nilai bukan jumlahnya, tetapi sikap hati. Kekayaan menjadi masalah ketika kekayaan menjadi Tuhan kecil. Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Matius 6 ayat 24. Mammon itu bukan hanya bersifat harafiah, yaitu uang. Tetapi segala bentuk kepercayaan palsu bahwa kita bisa merasa lebih aman tanpa Tuhan. Apa tanda-tandanya Mammon menguasai hati? 1. Kita merasa takut kehilangan harta lebih daripada takut kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kedua, kita bekerja keras tanpa batas, tetapi melupakan ibadah dan keluarga. Ketiga, kita merasa diri kita lebih berharga atau lebih hebat daripada orang-orang lain karena apa yang kita miliki. Di titik itulah kekayaan, uang atau mammon bukan lagi menjadi berkat, tetapi menjadi tuan yang memperbudak. Saudaraku, Yesus tidak melarang mengumpulkan harta di dunia. Ia mengarahkan kita untuk mengumpulkan harta di sorga. Sekali lagi, Yesus tidak hanya melarang mengumpulkan harta di dunia. Ia mengarahkan kita untuk mengumpulkan harta di sorga. Maksudnya apa? Saudara, harta di sorga itu bukan uang atau tabungan atau tanah. Tetapi harta di sorga adalah kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Kasih yang kita taburkan, jiwa kita yang melayani sesama dan melayani Tuhan, ketaatan kita kepada firman Tuhan, hati yang bersih dan penuh syukur kepada Tuhan. Ketika kita melakukan semua itu, kita sedang berinvestasi dalam sesuatu yang tidak bisa dicuri oleh waktu, oleh karat atau oleh kematian. Saudara tahu sungai itu mengalir memberikan kehidupan. Yang mengalir melewati desa-desa sehingga bisa menghidupi ada begitu banyak orang. Mengaliri daerah pertanian sehingga daerah pertanian itu menjadi subur dan memberi makan bagi jutaan orang. Begitupun dengan harta, saudaraku. Tuhan memberkati orang-orang yang Dia berkati supaya mereka mengalirkan berkatnya. Untuk apa? Menolong orang yang kurang mampu, mendukung pekerjaan Tuhan,
membawa sukacita bagi orang lain yang kelaparan, menjadi saksi Kristus melalui kemurahan hati bagi sesama maupun bagi pekerjaan Tuhan. Nah, ketika kekayaan kita mengalir, itu menjadi kesaksian bahwa Tuhan adalah sumbernya, bukan kita. Saudara, Rasul Paulus pernah berkata, "Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku dapat menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Filipi 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Saudara, kepuasan sejati lahir bukan dari harta yang banyak, tetapi dari hati yang percaya bahwa Tuhan cukup. Tuhan saja sudah cukup, dan Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhanmu, bukan semua keinginanmu. Saudaraku, hidup akan menjadi lebih ringan ketika kita sadar bahwa apapun yang kita miliki, banyak atau sedikit, itu adalah titipan dari Tuhan. Tuhan tidak akan salah memberi, karena Dia tahu Anda mampu mengelola kekayaannya bagi sesamamu dan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, pada akhirnya kekayaan terbesar adalah bukan rumah, bukan emas, atau usaha yang berkembang, tetapi kepercayaan terbesar orang percaya adalah Yesus Kristus. Kasih karunia-Nya menyelamatkanmu dari kebinasaan. Itu adalah harta terbesar yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Saudaraku, jika Anda diberkati saat ini, maka Tuhan sedang menyuruh Anda untuk menjadi saluran berkat untuk memberkati sesamamu dan mendukung pekerjaan Tuhan di dunia ini. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.